Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda-nandaku, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sudah mempersiapkan untuk PRT besok ya. Hari ini saat ini Bunda akan hanya mereview kembali, menguatkan kembali. Siapa tahu kalian dari belajarnya kemarin-kemarin ada yang terlewat dengan memberikan review PRT matematika. Oke, before we start, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang pertama, kita akan bertemu kembali dengan namanya pecahan. Di pecahan, kalian harus bisa menuliskan nama pecahan berdasarkan gambar ya. Di sini ada contohnya, ada satu gambar kemudian dipotong menjadi 5, kemudian yang diwarnai itu adalah 3 bagian, sehingga pecahan dari gambar tersebut adalah 3/5. Nah, kemudian juga kalian juga harus bisa menjumlahkan dan mengurangi pecahan. Ingat, kalau pecahan itu memiliki pembilang dan penyebut. Di sini ada contoh 1/5 ditambah 3/5 sama dengan 4/5. Satu lagi, 4/6 dikurangi 1/6 sama dengan 3/6. Yang harus kalian ingat adalah dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan ini, yang kalian jumlahkan atau yang kalian kurangi itu hanya pembilangnya saja ya. Pembilangnya saja itu yang mana? Berarti ini angka yang ada di atasnya saja ya. Kemudian ini juga pengurangan juga sama, hanya angka yang di atasnya saja yang dikurangi. Ya, ingat ya. Kemudian yang ketiga itu adalah membandingkan pecahan. Contoh 4/6 dengan 1/6. 4/6 dengan 1/6 adalah 4/6 lebih besar dari 1/6. Kemudian untuk 2/5 dengan 4/5, maka 2/5 itu lebih kecil daripada 4/5. Nah, untuk pecahan dengan berpenyebut sama, nih penyebutnya sama, ini penyebutnya sama, yang ini juga penyebutnya sama, berarti kalian juga hanya tinggal melihat dari pembilangnya saja ya. Dilihat pembilangnya saja, mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil. Oke, jangan sampai terbalik. Next, ada lagi menyusun pecahan. Kalau misalkan kalian disuruh menyusun pecahan, itu sama. Karena kita sekarang sedang berpenyebut sama, berarti kalian melihat dari pembilangnya ya, dari yang di atasnya. Maka kalau misalkan urutan dari terkecil hingga terbesar, maka di sini yang menjadi urutan pertama itu dia terkecilnya angka 1, 1/8, 2/8, 4/8, kemudian 5/8. Sedangkan urutan yang terbesar hingga terkecil yaitu dibalik 5/8, kemudian 4/8, 2/8, dan 1/8. Bisa ya? Jangan sampai kalian salah hanya karena bukan tidak paham, tapi salah baca soal, sehingga kalian di sini harus membaca soalnya dengan teliti. Kemudian dalam pecahan juga kalian akan menyelesaikan soal cerita tentang pecahan. Ini sangat mudah sekali, kuncinya hanya kalian butuh ketelitian. Yang pertama, segelas minuman dibuat dari 2 macam sirup. Ke dalam gelas dicampurkan 2/5 sirup melon dan 1/5 sirup mint. Berapa jumlah sirup dalam gelas? Kata kuncinya di sini adalah jumlah. Jumlah berarti simbolnya adalah penjumlahan. Kalian tinggal menjumlahkan 2/5 sirup melon ditambah 1/5 sirup melon. Maka jadi jumlah sirup di dalam gelas adalah 3/5 ya. Oke, sangat mudah bukan? Jadi kalian hanya butuh ketelitian dan kesabaran dalam menghitungnya. Selanjutnya ada pengukuran waktu. Nah, ini tentang waktu ya. Kalian harus sering-sering membaca jam, kemudian kalian juga harus tahu kalau misalkan kalian kemarin-kemarin sudah terbiasa kapan harus mengerjakan tugas, kapan bisa bermain, kapan membantu ibu, kapan
makan, sholat, hafalan, dan lain sebagainya, insya Allah untuk pengukuran waktu ini akan sangat mudah sekali. Yang pertama, menuliskan waktu yang ditunjukkan jam. Tentu ini sangat mudah ya, menuliskan waktu yang ditunjukkan jam. Di sini ada jam, angka panjangnya ke-12, angka pendeknya ke-7. Jam ini menunjukkan waktu pukul 7 ya. Jarum pendek ini menunjukkan jam, kemudian yang panjang ini menunjukkan menitnya ya. Jadi jam ini menunjukkan waktu pukul 7. Kemudian menentukan waktu paling singkat atau paling lama. Tentu saja 1 jam sama dengan 60 menit, kemudian 1 menit 60 detik. Sehingga 1 jam akan lebih lama daripada 1 menit ya. Atau misalkan 1 menit akan lebih lama daripada 1 detik. Di sini ada contohnya, kalian juga bisa lihat kalau 5 menit itu lebih singkat dari 1 jam. 2 jam lebih lama dari 20 menit. 35 detik lebih singkat daripada 1 menit. 240 menit lebih lama dari 2 jam. Kenapa 240 menit ini lebih lama? Karena 240 menit ini berarti sama dengan 4 jam ya. Tentu saja 4 jam itu akan lebih lama daripada 2 jam. Kemudian 180 menit lebih singkat dari 5 jam ya. Itu yang harus diingat. Kemudian di sini juga menentukan rentang waktu atau durasi. Durasi itu berarti lamanya waktu. Di sini ada jam menunjukkan pukul 5, kemudian yang sebelahnya adalah jam 7 ya. Yang ditanyakan rentang waktu atau durasi dari pukul 5 sampai pukul 7 adalah, ingat ya, kalian harus mengingat. Ini adalah menunjukkan waktu, menunjukkan jam, sedangkan yang panjang ini adalah menunjukkan menit. Dilihat di sini ya, lihat sini. Nah, ingat pakai loncat ya. Dari jam 5 ke jam 7 itu berapa jam? Ya, kita lihat. 1, 2. Ternyata dari jam 5 ke jam 7 itu adalah 2 jam. Kalian bisa mengurangkannya. Jadi pukul 7 dikurangi pukul 5 itu adalah 2 jam ya. 2 jam. Jadi rentang waktu dari pukul 5 sampai pukul 7 itu adalah 2 jam. Kemudian di sini ada juga mengkonversi waktu dalam tahun, bulan, hari dan jam. Nah, di sini sudah ada keterangannya. 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 hari sama dengan 24 jam, dan 1 jam sama dengan 60 menit, yang terakhir 1 menit sama dengan 60 detik ya. Jadi mengkonversi itu merubah satuan. Jadi misalkan 5 tahun itu sama dengan berapa bulan sih? Berarti kalau 5 tahun itu adalah 5 kali 12 bulan, yaitu 60 bulan kayak gitu ya. Tapi juga jangan sampai terbalik. Kemudian di sini juga ada menentukan waktu mulai dan selesai suatu kegiatan. Contohnya kakak belajar selama 50 menit. Kakak selesai belajar pukul 18. Pukul berapa kakak mulai belajar? Ini sangat mudah sekali ya. Jadi di sini kalian bisa menggunakan pengurangan. 18 dikurangi 50 menit ya. Ingat, Bunda kan di sini 18-nya nggak bisa pinjem berapa. Kalau kalian pusing, kalian harus ingat 1 jam itu adalah 60 menit. Jadi jam 18.00 ini bisa dirubah menjadi 17.60. Nah, 17.60 ini dikurangi 50 berarti itu adalah jam 17 lebih 10 menit. Jadi, kakak mulai belajar pada pukul 17 lebih 10 menit. Kemudian contoh soal selanjutnya adalah adik bermain layangan pada pukul 16. Adik bermain layangan selama 45 menit. Pukul berapa adik selesai bermain layangan? Kalau ini sangat mudah sekali ya. Kalian tinggal menyebelahkan dari pukul 16 ditambah 45 itu adalah 16.45. Nah, ini termasuk ke dalam soal cerita ya tentang waktu. Kemudian ini juga ada soalnya. Ini yang ditanyakannya durasi sama seperti tadi ya. Jadi kalian harus berhati-hati dalam membaca soal ya. Intinya kalian teliti apakah itu perlu dikurangi, dijumlahkan, ataukah perlu dikali. Itu yang harus kalian hati-hati. Selanjutnya ada luas dan keliling ya.
menghitung keliling dan luas dengan persegi satuan. Nih, yang pertama, ini kalian akan bertemu dengan kotak-kotak ini. Di sini keterangannya, keliling sama dengan jumlah garis yang terdapat pada tepi gambar. Keliling adalah jumlah garis yang terdapat pada tepi gambar. Jadi, untuk menghitung keliling, kalau misalkan kalian bertemu dengan grid seperti ini, yang dihitung adalah pinggirnya. Ingat, kalau kalian mengelilingi lapangan, ya, itu kan kalian di pinggir, keliling lapangan, 10 keliling misalkan, itu di pinggirnya. Nah, dalam ini pun matematika menghitung keliling dalam persegi satuan juga sama. Yang dihitung yang pinggirnya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Jadi, keliling bangun tersebut adalah 18 persegi satuan. Ini kenapa 14 ya? Harusnya ini adalah 18 persegi satuan ya. Ini 18 persegi satuan. Luas adalah jumlah semua persegi yang terdapat pada gambar. Jadi luas bangun tersebut di pinggir ini adalah 20 satuan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, saya paham sampai situ. Nah, sekarang kalau misalkan menghitung keliling dan luas dengan satuan baku, ini gampang ya. Kalau misalkan kalian bertemu dengan persegi panjang, atau misalkan dengan segitiga, keliling itu adalah dijumlahkan, seluruh sisinya itu dijumlahkan. Jadi kalau misalkan contohnya bangun ini itu adalah 8 cm ditambah 10 cm ditambah 8 cm ditambah 10 cm, itu hasilnya 36 cm. Jadi bisa dikatakan jika keliling adalah jumlah seluruh panjang dari bangun tersebut. Oke. Next, ini ada luas persegi dan persegi panjang. Di sini adalah menggunakan satuan baku. Pertama untuk persegi, ini adalah luas persegi sama dengan sisi kali sisi, dan persegi panjang itu sama dengan panjang kali lebar ya. Ini ada contoh soalnya, kalian tinggal baca, tinggal lihat. Kemudian ini tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. Oke, sangat mudah juga. Kemudian di sini ada sumbu simetri, simetri lipat, dan simetri putar. Oke, jika gambar di atas dapat dilipat menurut garis putus-putus atau menurut sumbu simetri, maka didapatkan hasil lipatan yang tepat saling menutupi. Gambar tersebut bangun memiliki simetri lipat atau disebut bangun yang simetris. Beda dengan yang gambar teko ini ya. Gambar di samping itu jika dilipat itu dibagi dua itu dia beda tidak saling menutupi, sisinya juga beda ya. Jadi dia itu tidak memiliki simetri lipat atau bangun tersebut disebut tidak simetris atau asimetris. Kemudian, dan suatu bangun dikatakan memiliki simetri putar jika bangun itu diputar pada titik pusatnya dan dalam satu putaran tersebut dapat menempati bingkainya kembali dengan lebih dari satu kali ya. Contohnya persegi punya 4 simetri putar, segi 5 simetri putar, sedangkan segitiga sama kaki itu tidak memiliki simetri putar. Jadi tidak ada bangun datar yang memiliki satu simetri putar ya. Tidak ada bangun datar yang memiliki satu simetri putar. Oke, selanjutnya tentang sudut. Sudut itu adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis yang saling berpotongan ya, dua garis yang saling berpotongan. Ada 3 jenis sudut untuk saat ini. Sudut lancip besarnya kurang dari 90 derajat, sudut siku-siku besarnya sama dengan 90 derajat, dan sudut tumpul itu besarnya lebih dari 90 derajat. Kemudian di sini ada sifat-sifat bangun datar. Kalian sudah bisa juga, kalian tinggal dihafalkan ya. Sifat-sifat bangun datar, terutama sifat persegi dan persegi panjang. Kemudian yang terakhir itu tentang segitiga. Kalian juga membaca tentang sifat-sifat segitiga, kemudian jenis segitiga, kemudian nama-nama segitiganya. Yang terakhir juga ini sifat-sifat segitiga berdasarkan sudutnya ya. Jadi ada segitiga lancip ya, ini segitiga lancip, segitiga siku-siku jika dia memiliki sisinya adalah sudut siku-siku. Salah satu sisinya adalah sudut siku-siku disebut segitiga siku-siku. Sedangkan segitiga tumpul itu adalah salah satunya dia memiliki sudut tumpul, maka disebut dengan segitiga tumpul. Oke. Nah, yang terakhir diagram. Kalian juga harus pelajari diagram, baik diagram batang maupun diagram gambar.
Oke, selamat PAT, semoga berhasil.